Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kutukan Pelet Pemikat yang ditulis oleh Bagir Al-Aidrus dengan akun Twitter @bagiras. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe yang terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Alfi adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang saat ini duduk di bangku SMP. Ia bukan seseorang yang baik dalam nilai akademiknya, namun Alfi sangat mahir dalam menggambar. Ia sudah sering mengikuti lomba walaupun belum pernah keluar menjadi juara. Alfi tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Dinda. Adiknya duduk di kelas 6 SD. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan. Di pagi hari ini, Alfi siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Selagi ibunya menyiapkan sarapan, Alfi menggunakan waktunya untuk merapikan buku dan memastikan tidak ada yang tertinggal. "Alfi, kamu sarapan dulu," kata ibu. "Ya bu, sebentar. Alfi lagi ngerapin buku ini," saut Alfi. Setelah selesai merapikan bukunya, Alfi menuju ke ruang tamu untuk menyantap sarapannya. Ibu membuat nasi goreng dengan nasi sisa tadi malam. Walaupun sederhana, rasanya benar-benar enak sekali. Ibu mengeluarkan uang dari kantongnya untuk memberikan kepada Alfi. "Alfi, ini uang jajan kamu. Hati-hati nyimpennya ya," kata ibu. Alfi mengambilnya lalu menaruh uang itu di dalam saku bajunya. Setelah selesai menghabiskan sarapannya, ia bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Lokasi sekolahnya tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 10 menit menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di gerbang sekolah, Alfi bertemu sahabatnya sejak ia masih kecil. Namanya Rizky. Mereka sangat akrab sampai saat ini. "Alfi, kamu udah ngerjain PR belum? Aku mau lihat kalau udah," ucap Rizky. "Aku udah ngerjain. Yaudah yuk masuk kelas," kata Alfi. Sesampainya di kelas, Alfi memberikan PR-nya pada Rizky agar dia bisa menyalinya. Walaupun tindakannya salah, namun Alfi merasa terbiasa membantu Rizky mencontekkan PR-nya. Setelah selesai, Rizky memberikan bukunya kembali pada Alfi. Masih ada waktu 15 menit sampai bel masuk berbunyi. Mereka memanfaatkan untuk mengobrol. "Rizky, aku lagi suka banget sama teman sekelas kita. Tapi aku bingung nembak dia apa enggak ya." "Oh, si Rina ya? Kata aku sih mending jangan. Dia kan banyak yang ngejar. Pasti kalau kamu nembak, dia akan nolak kamu. Secara yang suka sama dia kan banyak. Anak basket yang ganteng-ganteng itu," ucap Rizky. "Ya juga sih. Aku mah cukup dikagumi aja dia, sadar diri," ucap Alfi. Tak lama kemudian bel mulai berbunyi. Di sekolahan, Alfi biasanya sebelum memulai pelajaran selalu diadakan kegiatan baca Al-Quran selama 20 menit. Setelah selesai, barulah pelajaran pertama dimulai. Pada saat jam istirahat, Alfi menghabiskan waktunya di kelas. Ia tidak pernah mau jajan di kantin karena pada saat jam pelajaran. Saat sedang asik duduk sambil main HP, Rizky mendekat ke arah Alfi dengan wajah yang sangat kusut. "Kamu kenapa sih, Ki? Muka gitu kok cemberut. Kamu tahu si Mona kan anak voli kelas sebelah," kata Rizky. "Ya tahu. Emang kenapa? Aku sudah lama suka sama dia. Terus tadi aku coba nembak dia, malah ditolak. Udah gitu dia bilang gak suka aku karena aku jerawatan, jadi kotor kelihatannya," kata Rizky. "Lagian kamu nekat banget nembak cewek cantik, pasti tolak lah." "Ya udah, gak usah dipikirin," ucap Andi. "Aku sih gak masalah ditolak, tapi seharusnya gak usah dipermalukan lah di depan teman-teman sampai semua ngetawain aku." Alfi mencoba menenangkan Rizky, namun wajahnya terlihat kesal. Itu wajar karena dia ditertawakan banyak orang. Sepulang sekolah, Alfi mencoba mengajak Rizky ke rumahnya untuk bermain game. Namun Rizky tidak terlihat bersemangat dan bilang kalau ia ingin segera pulang. Sepulang sekolah, Alfi mencoba mengajak Rizky ke rumahnya untuk bermain game.
Namun Rizky terlihat tidak bersemangat dan bilang kalau ia ingin segera pulang. Alfi merasa kalau apa yang terjadi pada Rizky benar-benar mengguncang mentalnya. Ia begitu murung dan terlihat masih kesal. Namun semoga saja ia tidak berlarut-larut dengan masalah itu. Alfi pun segera menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, ada Dinda yang sedang menggambar di ruang tamu. "Lagi gambar apa, Dek?" tanya Alfi. "Ini Kak, tugas disuruh gambar laut," jawab Dinda. "Oh, bisa nggak?" "Kalau nggak bisa, kakak bantuin," ucap Alfi. "Yaudah Kak, bantuin ya," pinta Dinda. Alfi pun membantu adiknya untuk menggambar yang bagus, agar adiknya bisa dapat nilai yang bagus. Setelah selesai membantu adiknya, Alfi pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Ada ibu yang sedang mencuci piring. "Alfi, besok ibu mau ke rumah kakek kamu. Tadi ibu ditelepon sama om kamu, katanya kakek sakit," kata ibu. "Oh, Alfi sama Dinda nggak boleh ikut, Bu?" tanya Alfi. "Kan kalian harus sekolah. Ibu nggak akan lama. Ibu usahain sore udah di rumah lagi. Kamu jagain adik kamu ya," jawab ibu. "Iya deh Bu, siap-siap." Alfi menghabiskan waktunya di rumah. Hingga saat malam tiba, saat ia sedang menggambar di kamarnya, ia menerima panggilan telepon dari Rizky. "Halo Ki, kenapa?" "Alfi, besok bilangin ya, gue izin. Ada urusan keluarga. Suratnya nyusul." "Oh, oke deh, nanti aku sampein." Besok harinya, saat sudah tiba di sekolah, Alfi menghampiri sekretaris kelas untuk memberitahu bahwa Rizky tidak masuk sekolah karena ada urusan keluarga. Belum sempat Alfi bicara ke sekretaris, Rizky muncul membuat Alfi kebingungan. "Ki, katanya kamu izin, kok masuk sih?" tanya Alfi. "Ya Vi, nggak jadi. Urusannya udah selesai," jawab Rizky. "Ah kamu, mumpung aku belum bilang sekretaris." Bel pun mulai berbunyi, dan seperti biasa, diadakan tadarusan sebelum pelajaran dimulai. Saat sedang tadarusan, Alfi melihat ke arah Rizky, karena ia terlihat sangat gelisah, seperti sedang merasa tidak nyaman. Rizky mengeluarkan sebuah headset dan mengeluarkan lagu di saat orang-orang sedang membaca Al-Quran. Namun Alfi tidak terlalu memikirkan karena itu urusannya. Pada saat jam istirahat, Alfi menghampiri Rizky yang sedang memakai headset di telinganya. "Ki, parah lo. Orang pada ngaji kamu malah dengerin lagu," ucap Alfi. "Hehehe, ya gue lagi gak enak hati. Daripada ikut ngaji tapi gak dapat pahala, mending dengerin lagu biar tenang," ucap Rizky. "Sesat kamu mah." Rizky hanya tertawa saat Alfi mengatakan hal itu. Kemudian Rizky menyuruh Alfi duduk di sebelahnya karena dia ingin memberitahu sesuatu. Di sini aku mau ngasih tahu deh," ucap Rizky. Alfi pun duduk di sebelahnya sambil berkata, "Ada apaan sih? Penting banget kayaknya." "Aku mau nembak si Mona lagi. Dan kali ini aku yakin kalau dia bakal nerima gue," kata Rizky dengan pede. "Ki, jangan gila deh. Kamu kan tahu ditolak sama dia. Kamu mau dipermalukan lagi," kata dia. "Kamu tenang aja. Aku yakin 100% kalau dia nggak akan nolak aku lagi," ucap Rizky. "Terserah kamu deh. Tapi kamu jangan sakit hati ya kalau dia ngomong kasar lagi ke kamu." "Ya udah, ayo ikut aku biar kamu lihat sendiri aku nembak dia." Rizky beranjak dari tempat duduknya menuju ke kelas yang ada sebelahnya. Alfi pun mengikutinya karena ia khawatir Mona akan mengatakan sesuatu buruk pada Rizky. Sesampainya di kelas, Rizky menghampiri Mona yang sedang memakan bekal makan siangnya. Tanpa basa-basi, Rizky langsung menyatakan perasaannya lagi. "Mona, kamu mau nggak jadi pacar aku?" kata Rizky. Alfi benar-benar kaget karena Rizky langsung menyatakan perasaannya tanpa melihat kondisi yang sedang makan. Kemudian Mona berdiri dari duduknya. Alfi mengira kalau Mona akan sangat marah, namun ternyata Mona berkata kalau ia ingin menjadi pacar Rizky. "Iya, aku mau jadi pacar kamu." Alfi merasa kebingungan. Apakah Mona hanya mencoba mempermainkan Rizky atau tidak? Namun dengan segera Mona memeluk Rizky, membuat anak-anak di kelas bertepuk tangan dan bersorak. Sesekali Alfi benar-benar merasa kebingungan. Setelah kejadian itu, Rizky dan Alfi kembali ke kelas mereka. Masih dengan perasaan tidak percaya
Alfi mencoba menanyakan pada Rizky mengapa ia bisa membuat Mona menerimanya. Padahal sebelumnya jelas-jelas Mona menolak dan menghinanya. Ya mungkin aja dia nyesel karena nolak aku, Vi. Jadinya dia berubah pikiran, ucap Rizky. Kasih tip dong. Aku juga pengen diterima kalau nembak orang yang aku suka, pinta Alfi. Nanti deh aku kasih tipsnya. Gak sekarang tapi parah kamu mah. Gak pengen kalau aku ikut seneng juga. Yaudah nanti malam aku telepon kamu. Aku kasih tipnya. Bener ya? Awas aja kalau bohong. Waktu istirahat telah berakhir. Mereka melanjutkan jam pelajaran. Alfi masih dibuat penasaran bagaimana Rizky dengan mudahnya menyatakan cinta dan diterima oleh orang yang sebelumnya menolaknya. Sambil terus menggigit bolpen yang dipegang di tangannya, Alfi terus membayangkan kalau ia bisa diterima saat menyatakan cinta pada wanita yang ia kagumi, yaitu Rina, yang tidak lain adalah teman sekelasnya. Jam pelajaran selesai. Terlihat di depan pintu, ada Mona yang sepertinya sedang menunggu Rizky. Di kejauhan, ia melambaikan tangannya ke arah Rizky. Alfi yakin kalau Mona benar-benar jatuh cinta pada Rizky. Sebelum Rizky beranjak dari tempat duduknya, Alfi mengingatkan Rizky kembali. Rizky, pokoknya aku tungguin ya. Awas aja kalau nggak ngehubungin aku. Iya, tenang aja. Aku kasih tahu caranya deh. Nanti malam aku telepon. Nggak akan lupa aku. Alfi pun terus pulang ke rumahnya. Dengan perasaan semangat, ia terus membayangkan bisa berpacaran dengan orang yang ia suka. Sesampainya di rumah, sepertinya ibu sudah berangkat ke rumah kakek. Saat menuju ke dapur, ada Dinda yang sedang makan di meja makan. Dek, ibu sudah berangkat? Udah kak, dari tadi. Katanya ibu usahain pulang kalau nggak sore malam. Alfi mengganti bajunya. Kemudian ia makan di dapur sambil membayangkan apa yang Rizky lakukan. Walaupun cukup aneh, namun cara itu berhasil untuk Rizky. Dan semoga hal itu juga berhasil untuknya. Selesai makan, Alfi pergi untuk sholat asar. Alfi sedang tidak semangat melakukan apapun, karena ia tidak sabar menunggu Rizky menghubunginya. Malam pun tiba. Setelah selesai sholat maghrib, Dinda mengetuk kamar Alfi dan memberitahu kalau dia mau pergi masjid untuk mengaji. Kak, Dinda mau ngaji dulu ya. Ya dek, pintu depan jangan lupa ditutup lagi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya ada panggilan masuk dari Rizky. Dengan cepat, Alfi mengangkat karena sudah tidak sabar ingin tahu tips dari Rizky. Halo Ki, aku nungguin kamu dari tadi. Ya gitu doang, gak sabaran banget kamu. Yaudah kasih tahu kenapa sih, cepetan. Gimana caranya? Bentar, tenang dulu. Sebelum aku kasih tahu, kamu harus janji dulu nggak ngasih tahu ke siapapun. Ya tenang aja, cepetan. Rizky mulai menjelaskan pada Alfi, yang terlihat sudah sangat penasaran. Namun Alfi dibuat kaget karena Rizky bilang kalau dia menggunakan pelet yang ia dapat dari sebuah ritual yang dia lakukan. Sontak saja hal itu membuat Alfi kaget. Pelet? Wah, kamu gila kamu. Kok kamu berani sih mainan kayak gituan? Siapa yang ngajakin kamu sih? Ya habis gimana lagi? Aku cerita ke paman aku tentang cewek. Terus paman aku ngasih tahu cara itu. Rizky menjelaskan bahwa pamannya mengajaknya ke kuburan untuk melakukan sebuah ritual. Pertama, ia harus meneteskan setetes darahnya di atas tanah kuburan. Kemudian Rizky harus menunggu di kuburan seseorang diri hingga pelet terbentuk minyak wangi keluar dari tanah yang sudah ditetesi oleh darahnya. Ah gila kamu Ki, serem banget. Aku kira caranya yang wajar. Ya kalau kamu gak mau ya gak apa-apa, tapi kamu harus berkorban Vi. Buktinya sekarang aku bisa dapetin cewek yang aku suka. Nanti aku anterin kalau kamu mau ngelakuin ritualnya. Sorry Ki, kalau caranya gitu aku nggak berani. Lagian maksudnya takut musyrik. Ya udah, kalau kamu nggak mau, tapi ingat pesan aku ya, jangan sampai ada yang tahu. Ya tenang aja, aku nggak akan bilang siapa-siapa. Alfi menutup teleponnya. Alfi benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Rizky. Ia rela melakukan hal itu demi seseorang wanita yang ia dambakan. Karena tidak mau ambil pusing, Alfi mulai memejamkan matanya dan tertidur. Tepat di pagi hari,
Alfi terbangun karena azan subuh mulai berkumandang. Ia pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Saat hendak ke kamar mandi, di dapur ada ibu yang sedang cuci pakaian. Karena ketiduran, ia tak sadar kalau ibu sudah pulang dari malam. "Ibu pulang kapan?" "Tadi malam diantar sama om kamu. Habisnya ibu mau nginep mikirin kamu sama Dinda." Alfi pun ngambil air wudhu dan segera sholat. Selesai sholat, ia terus membayangkan apa yang Rizky katakan. Di lain sisi, ia merasa iri karena Rizky bisa berpacaran dengan seseorang yang ia suka. Alfi mulai bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia mandi dan berpakaian. Tidak lupa juga merapikan buku-buku yang akan dia bawa. Ia pun tidak lupa memasukkan baju olahraga, karena hari ini ada pelajaran olahraga. Alfi pamit pada ibu dan segera pergi ke sekolah. Sesampainya di gerbang, Alfi melihat Rizky yang sedang menunggu seseorang. Alfi pun menghampirinya dan bertanya, "Kamu ngapain sih, Ki? Nungguin aku ya?" "Idih, ngapain aku nungguin kamu? Aku lagi nungguin pacar aku." Tak lama kemudian, Mona mendekat ke arah Rizky. Mereka pun berjalan masuk meninggalkan Alfi sendiri. Bel sudah berbunyi dan tadarus akan segera dimulai. Sebelum tadarus dimulai, Rizky malah memakai headset dan mendengarkan lagu. Alfi hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku Rizky. Saat tadarus selesai, Rizky membuka headsetnya. Alfi mendekat dan menanyakan tentang pelet yang ia ceritakan tadi. Karena rasa penasarannya semakin besar, Alfi berniat untuk mencoba menggunakan minyak wangi itu. Namun, Rizky melarang karena pelet itu hanya bisa digunakan untuknya dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. "Ah, pelit kamu, bantuin aku dong biar dapat pacar." Kata paman aku, "Gak boleh, Vi. Aku gak tahu sebabnya, tapi ini pantangan." Alfi berpikir kalau Rizky hanya mencari alasan agar ia tidak memintanya. Alfi menjadi sangat tertarik dengan pelet itu. Namun jika harus melakukan ritual yang Rizky katakan, rasanya ia tak sanggup. "Ki, masa nggak boleh sih? Coba doang, dikit aja." "Sorry Vi, itu pantangannya, aku nggak berani." Karena Rizky tidak juga memberikan, akhirnya Alfi menyerah. Jam pelajaran pertama adalah olahraga. Semuanya bergantian mengganti pakaian di kamar mandi. Begitupun Alfi dan juga Rizky. Saat Alfi selesai mengganti pakaiannya, giliran Rizky ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Alfi pun terfokus kepada tas Rizky. Ia ingat kalau Rizky menyimpan pelet parfum itu di dalam tasnya. Terbesit di pikiran Alfi untuk meminta secara diam-diam. Karena Alfi yakin kalau alasan Rizky tidak mau memberikan karena ia sudah berusaha payah untuk mendapatkannya dan tidak ingin orang lain memakainya. Akhirnya, Alfi mengambil parfum pelet itu dari tas Rizky dan mengoleskannya di tangannya, sambil mengingat apa yang diucapkan Rizky. Ia mengoleskan parfum itu di alis matanya, sambil membayangkan wajah orang yang ia suka. Dengan tergesa-gesa, Alfi memasukkan kembali parfum itu di dalam tas Rizky. Saat jam olahraga berlangsung, Alfi terus menanyakan tentang parfum pelet itu. Ki, itu biasanya kalau kita pakai parfum itu berapa lama nunggu sampai efeknya bekerja?" "Gak lama, Vi. Biasanya langsung bekerja. Tinggal deketin aja cewek yang lo suka, terus tembak deh. Terus pasti diterima." "Ya iyalah. Kamu lihat kan kemarin, nyatanya aku diterima sama Mona." "Oh iya ya juga ya. Makanya kalau kamu mau, aku anterin ke paman aku biar kamu bisa jalan ritualnya." "Gak dulu sih, Ki. Aku takut. Serem kalau di kuburan." Alfi pun mulai merencanakan untuk menyatakan perasaannya pada Rina sepulang sekolah nanti. Namun ia tidak ingin ada banyak orang yang tahu. Makanya ia menunggu momen saat sekolah bubar. Alfi benar-benar merasa sangat senang karena pada akhirnya ia akan pacaran dengan orang yang ia sangat sukai. Jam sekolah pun selesai. Anak-anak di kelas mulai merapikan perlengkapannya dan bersiap untuk pulang. Kebetulan jadwal piket Alfi dan Rina sama di hari itu. Saat Rina sedang menyapu lantai, Alfi menghampirinya. "Rina, ada yang mau aku omongin nih." "Apaan, Vi?" "Sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku?" Bukannya menjawab, wajah Rina malah terlihat kebingungan. Ia terus melihat sekeliling terlihat seperti tidak nyaman.
Aduh, gimana ya Vi? Aku belum mau pacaran. Kayaknya aku nggak bisa deh. Ternyata apa yang Alfi bayangkan tidak berjalan dengan baik. Alfi merasa sangat malu sekali dan kesal karena parfum pelet itu benar-benar tidak berguna. Di sepanjang jalan, Alfi terus memikirkan penolakan dari Rina. Ia sangat berharap banyak pada parfum yang Rizky katakan. Namun, ternyata parfum itu tidak ada gunanya sama sekali. Sesampainya di rumah Alfi, langsung masuk ke kamarnya. Ia bingung bagaimana cara menghilangkan perasaan malu dari pikirannya. Saat sedang berbaring di kasur, ibu masuk kamarnya. Alfi, kamu udah pulang? Kok gak nemuin ibu? Alfi capek bu, lagi gak enak badan, pengen istirahat sebentar. Oh ya udah kalau gitu, kamu udah sholat duhur belum? Udah bu, tadi di sekolah. Ya udah, kamu istirahat. Kalau bisa sebelum asar bangun ya. Alfi mencoba beristirahat sejenak untuk menenangkan pikirannya. Mungkin saja pikirannya akan membaik setelah bangun nanti. Alfi tidur selama lebih dari 1 jam. Ia bangun karena mendengar suara azan asar berkumandang. Namun, Alfi merasakan pusing di kepalanya. Ia berpikir mungkin karena ia tidur terlalu lama. Alfi beranjak dari kasurnya dan mencoba meminta obat pusing pada ibu. Saat keluar kamar, azan selesai berkumandang. Anehnya, pusingnya juga hilang begitu saja. Alfi tidak merasa aneh karena biasanya ia tidak pernah tidur siang. Wajar saja kalau kepalanya pusing secara tiba-tiba. Alfi mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat asar. Ia memasuki kamar mandi. Saat membasuh air di tangannya, entah mengapa air di kamar mandi terasa sangat dingin, persis seperti air es. Padahal hari itu sedang tidak hujan. Karena tidak mau ambil pusing, Alfi melaksanakan untuk berwudu, walaupun air yang mengenai kulitnya terasa sangat dingin. Selesai wudhu, ia begitu menggigil. Saat Alfi keluar kamar mandi, ada ibu yang sedang masak di dapur. Saat itu, ibu melihat wajah Alfi. Ibu sangat kaget karena wajahnya terlihat begitu pucat. Alfi, kamu kenapa? Kamu pucat banget. Kamu demam ya? Enggak bu, cuma kedinginan. Airnya dingin banget. Kamu masuk angin kayaknya, makanya kedinginan. Ya udah, kamu sholat dulu. Nanti ibu bikinin jahe hangat supaya kamu tidak kedinginan lagi. Alfi masuk ke kamarnya untuk melaksanakan sholat asar. Tubuhnya masih menggigil dan kedinginan. Alfi menggelar sejadah dan mulai sholatnya. Saat membaca niat sholat, semua baik-baik saja. Namun, semakin lama-kelamaan, Alfi merasa seperti kebingungan karena ia mulai terbata-bata membaca doa sholat. Ia mencoba mengulanginya, namun Alfi merasa seperti sulit membaca doa-doa saat sholat. Karena merasa tidak fokus, akhirnya Alfi sholat dengan membaca doa di dalam hati. Setelah selesai sholat, Alfi merasa ada yang aneh saat sholat tadi. Rasanya seperti sulit membaca doa-doa sholat dengan suara di mulutnya. Baru pertama kali ia rasakan seperti itu. Dari arah dapur, ibu mendekat sambil membawa gelas berisi jahe panas. Nih, kamu minum dulu biar hangat badannya. Ya bu, makasih. Ibu memegang kening Alfi untuk memastikan kalau Alfi tidak demam. Namun, suhu tubuhnya normal. Kamu sepertinya nggak panas, Vi. Bagus deh kalau kamu nggak demam. Alfi nggak kenapa-napa, bu. Sehat kok. Terus, kenapa kamu kedinginan tadi? Ya emang airnya dingin banget, bu. Alfi aja nggak kuat pas wudhu. Tak lama kemudian, Dinda keluar dari kamarnya. Ia meminta bantuan Alfi untuk membantunya menggambar karakter untuk tempel di dinding kamarnya. Selesai membantu adiknya membuat gambar, hari sudah semakin sore dan Alfi harus mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Alfi mencoba mencelupkan tangannya ke bak mandi untuk mengecek suhu air. Saat tangannya menyentuh air, suhu air terbilang normal, tidak seperti saat dia wudhu tadi. Selesai mandi, Alfi berniat untuk langsung mengambil air wudhu karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ia memutar keran dan mulai membasuh tangannya. Namun, ia begitu kaget
karena air yang keluar menjadi sangat dingin seperti es batu. Ia mencoba memasukkan tangannya kembali ke bak mandi, dan secara tiba-tiba air yang ada di bak mandi pun berubah menjadi sedingin es. Bingung dan aneh mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal saat Alfi mandi, suhu air sangat normal. Alfi memaksakan mengambil air wudhu walaupun suhunya sangat dingin. Selesai mandi dan wudhu, Alfi keluar dari kamar mandi. Kebetulan ibu sedang duduk di meja makan menunggu Alfi keluar dari kamar mandi. Lalu Alfi mencoba memberitahu ada hal yang aneh yang terjadi di kamar mandi. Alfi berusaha menjelaskan kepada ibu tentang apa yang baru saja terjadi. Karena penasaran, ibu masuk ke kamar mandi untuk memeriksa suhu air. "Coba deh bu, celupin tangan ibu ke bak mandi, dingin banget kayak es batu," ucap Alfi. Ibu mencelupkan tangannya, namun ibu tidak merasakan dingin sama sekali. "Es batu dari mana? Gak dingin sama sekali." Alfi merasa aneh, mengapa ibu tidak merasa kedinginan. Alfi kembali masuk ke kamar mandi dan mencelupkan tangannya. Namun, suhu air berubah menjadi normal kembali. "Alfi, kamu masih kedinginan? Ibu buatin jahe lagi ya." "Gak usah bu, Alfi mau ke kamar dulu ya, mau siap-siap sholat maghrib." Alfi beranjak menuju ke kamarnya dengan perasaan aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa suhu air di kamar mandi bisa berubah-ubah seperti itu? Alfi duduk di kasurnya sambil menunggu azan maghrib. Ia terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi di kamar mandi. Saat azan maghrib berkumandang, Alfi merasakan pusing di kepalanya. Semakin fokus ia mendengar azan, semakin sakit kepalanya. Karena merasa ada yang tidak beres, Alfi berteriak memanggil ibu karena sakit yang dirasakan di kepalanya. Karena Dinda mendengar teriakan kakaknya, ia masuk ke kamar Alfi untuk memeriksanya. Dinda begitu panik melihat kakaknya sedang memegang kepalanya dan terlihat kesakitan. Dinda pun memanggil ibu yang sedang berada di kamar mandi, memberitahu kalau Alfi sedang kesakitan. "Alfi, kamu kenapa?" "Kepala Alfi sakit bu, pusing banget rasanya." "Ya udah, kamu tiduran dulu, ibu ambil obat dulu ya." Ibu keluar kamar untuk mencari obat sakit kepala. Dinda berusaha menemani Alfi yang sedang merasa kesakitan. Saat azan maghrib selesai berkumandang, sakit kepala itu hilang dengan sendirinya. Alfi terus mencoba memastikan kalau sakit kepalanya sudah hilang. Dinda pun dibuat kebingungan karena kakaknya. Saat ibu masuk membawa obat, Alfi memberitahu kalau sakit kepalanya sudah hilang. Alfi mulai merasa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi. Ia berpikir, apa mungkin ia merasakan sakit kepala saat mendengar suara azan? Karena sebelumnya saat azan asar pun ia merasakan pusing di kepalanya. Untuk memastikan apakah yang dia pikirkan benar, Alfi menunggu azan isya berkumandang. Apakah ia merasakan sakit kembali di kepalanya? Detik-detik sebelum azan isya berkumandang, Alfi merasa sangat ketakutan. Ia takut yang difikirkan benar-benar terjadi. Lalu azan pun berkumandang. Perlahan Alfi merasakan sesuatu seperti bergerak dalam kepalanya. Dan benar saja, ia merasakan sakit lagi di kepalanya. Ia tidak memanggil siapapun karena takut membuat ibu dan adiknya khawatir. Alfi terus menahan rasa sakit di kepalanya selama azan berkumandang. Dan saat azan isya selesai, sakit itu menghilang secara tiba-tiba. Ternyata benar, ada sesuatu yang salah terjadi di kepalanya. Alfi merasa sangat ketakutan. Mengapa ia kesakitan saat mendengar suara azan? Namun, ia mencoba tenang sejenak dan segera pergi sholat. Sama seperti sebelumnya, sangat sulit membaca doa-doa sholat dengan suara yang lantang. Mau tidak mau, Alfi membacanya dalam hati. Selesai sholat, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi padanya. Ia ingin menceritakannya pada ibu. Namun, Alfi yakin hal itu pasti hanya akan membuat ibu khawatir. Alfi berusaha menyembunyikan semua kejadian aneh itu untuk sementara waktu. Ia berharap semoga esok semuanya sudah kembali normal. Sambil terus memikirkan kejadian aneh itu, ia mencoba untuk segera pergi tidur. Namun sebelum ia tidur,
Dinda masuk ke kamar Alfi dan menyuruh Alfi untuk makan karena ibu sudah menyiapkan makanan. Karena mengantuk, Alfi menyuruh Dinda untuk menyampaikan ke ibu kalau dia sangat mengantuk. Saat Dinda keluar, Alfi pun tertidur di kasurnya. Alfi tertidur dengan nyenyak. Namun, tepat di jam 12 malam, ia terbangun dengan tubuh yang berkeringat. Ia merasakan panas di kamarnya, sampai-sampai bajunya basah karena keringatnya. Alfi menuju ke ruang tamu, karena ada kipas di sana. Alfi duduk di ruang tamu sambil menunggu suhu badannya normal kembali. Ia duduk menyender pada kursi sambil menutup matanya. Saat sudah merasa tidak kegerahan, Alfi berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menggerakkan matanya. Bahkan untuk membuka mulut saja ia tidak bisa. Alfi benar-benar ketakutan. Ia mencoba berteriak meminta tolong, namun mulutnya tidak bisa terbuka. Saat ia melihat ke arah pintu kamarnya, ia dibuat bingung karena pintu kamarnya menutup dengan sendirinya. Kemudian gagang pintu mulai bergerak, seperti ada orang yang mencoba membuka kembali pintu kamarnya yang tertutup. Perlahan, pintu terbuka. Ia melihat di balik pintu ada sosok makhluk yang semua bagian tubuhnya tertutup oleh rambut yang menjuntai sampai ke lantai. Alfi semakin ketakutan. Ia terus berusaha menggerakkan badannya. Makhluk itu perlahan berjalan keluar dari kamar, di mana sosok menyeramkan itu terlihat semakin jelas. Alfi pun menutup matanya karena ia sangat ketakutan melihat sosok itu. Saat memejamkan matanya, ia mendengar suara ibu memanggil namanya. Ia membuka mata. Ibu ada sebelahnya dan mencoba membangunkannya. Pada akhirnya, Alfi bisa menggerakkan tubuhnya kembali. "Kamu ngapain tidur di sini, Alfi?" Dengan suara yang masih gemetaran, Alfi berusaha menceritakan apa yang ia lihat. "Bu, tadi Alfi nggak bisa gerakin badan. Terus ada sesuatu yang keluar dari kamar. Serem banget. Kamu ketindihan kayaknya. Udah sholat isya belum?" "Alfi takut, Bu. Makhluk yang Alfi lihat serem banget." Karena masih malam, ibu menyuruh Alfi untuk kembali tidur. Karena membahas hal itu malam hari membuat ibu sedikit ketakutan. Walau masih merasa ketakutan, Alfi mencoba kembali ke kamarnya. Sampai terus melihat sekeliling kamarnya. Ia terus mencoba berpikir positif kalau yang terjadi padanya tidaklah nyata. Sampai akhirnya ia kembali mengantuk dan tertidur. Tepat saat azan subuh berkumandang, Alfi terbangun dari tidurnya dengan kepala yang sedikit kesakitan. Alfi pun menutup kedua telinganya dengan dua tangannya. Saat itu juga sakit itu menghilang. Saat ia membuka telinganya lagi, rasa sakit itu kembali menyerang kepalanya. Alfi mulai merasa bingung mengapa suara azan membuat kepalanya kesakitan. Setelah azan subuh selesai, ia keluar ke kamarnya untuk mengambil air wudhu. Saat akan masuk ke kamar mandi, Alfi mencoba mengecek air suhu yang ada di bak mandi. Ia mencelupkan tangannya. Suhu air memang dingin, namun itu masih normal. Alfi menyalakan keran air untuk wudhu. Dan sekali lagi, suhu air yang keluar terasa sangat dingin seperti es. Alfi pun mulai menyimpulkan kalau suhu air itu menjadi dingin saat ia akan mengambil air wudhu. Begitupun saat sholat. Rasanya sangat sulit saat harus membaca doa dengan lantang. Sesudah sholat subuh, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi sejak kemarin. Alfi sangat ingin menceritakan hal ini kepada ibu. Namun, ia takut membuat ibu khawatir. Maka dari itu, Alfi akan mencoba menyimpan rahasia ini sementara waktu. Alfi mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ia pamit kepada ibu dan langsung pergi. Sesampainya di sekolah, Alfi melihat Rizky yang sedang berdiri di depan gerbang sekolah. Sepertinya ia sedang menunggu Mona datang. "Rizky, nungguin Mona ya?" "Enggak, aku nungguin kamu. Aku mau cerita nih." "Cerita apaan?" "Tiba-tiba Mona putusin aku." Rizky mulai menceritakan bahwa sejak kemarin sifat Mona tiba-tiba berubah. Dan malamnya
Mona memutuskan hubungannya dengan Rizky tanpa alasan. Padahal pamannya bilang kalau efek pelet itu akan bertahan selamanya. Rizky mulai sadar kalau ia melakukan hal yang kurang baik demi mendapatkan seorang wanita. Saat ini pikirannya lebih lega dan tenang. Mereka pun masuk ke kelas karena bel masuk sudah berbunyi, menandakan kegiatan tadarus akan segera dimulai. Saat semua siswa sudah siap membaca ayat suci, seperti biasa Rizky memakai headset dan mendengarkan lagu. Alfi berpikir mungkin Rizky sudah kebiasaan melakukan hal itu. Alfi membuka lembaran Al-Quran, namun hal aneh terjadi. Tangannya bergetar dengan sangat hebat saat semua serentak membacakan ayat suci secara bersamaan. Alfi merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Alfi berusaha menahannya, namun lantunan ayat yang dibacakan membuatnya tidak sanggup menahan rasa sakit di kepalanya, hingga ia terjatuh ke lantai. Karena kejadian itu, teman-temannya mendekat dan berusaha membantu Alfi. Begitupun Rizky yang mendekat pada Alfi. Kemudian, Alfi dibawa ke ruang UKS agar ia bisa beristirahat. Di ruang UKS, Rizky menemaninya. Rizky mulai menanyakan apa yang terjadi pada Alfi. Disitulah Alfi mulai menceritakan kejadian aneh yang terjadi kepadanya. Mulai dari suara azan yang membuat kepalanya sakit, hingga air yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Rizky terdiam mendengar apa yang Alfi ceritakan. Kemudian dengan tatapan tajam, Rizky bertanya, "Alfi, jawab yang jujur. Apa kamu pakai minyak pelet aku ya?" Alfi begitu bingung. Mengapa tiba-tiba Rizky bisa tahu kalau Alfi memakai parfum peletnya? Pada akhirnya, Alfi jujur kalau dia memakainya untuk mencoba mendekati Rina. "Alfi, aku kan udah bilang parfum itu nggak boleh dipakai selain orang yang ngelakuin ritualnya. Pantas aja Mona berubah dan mutusin aku. Sorry Ki, aku cuma penasaran aja. Aku juga kan pengen pacaran sama Rina. Alfi, sekarang aku yakin kejadian aneh yang kamu alamin itu karena pengaruh dari parfum pelet itu. Aku nggak begitu ngerti, tapi kayaknya kamu dalam bahaya." "Maksud kamu bahaya gimana?" "Soalnya paman aku bilang kalau sampai parfum itu dipakai sama orang yang bukan pemiliknya, bakal ada hal yang buruk menimpa orang itu." "Hah? Hal buruk? Kayak apa Ki? Kamu jangan nakut-nakutin aku dong." "Nanti aku coba tanyakan ke paman aku deh. Pokoknya buat sekarang kamu harus hati-hati." Alfi mulai sadar kalau kejadian aneh kemarin terjadi setelah ia memakai parfum pelet milik Rizky. Sekarang Alfi merasa sangat khawatir tentang hal buruk yang Rizky bilang. Karena merasa tidak enak badan, Alfi memutuskan untuk izin pulang agar ia bisa beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah, hanya ada Dinda di rumah. Dinda memberitahu Alfi kalau ibu dijemput karena kakak sedang sakit, dan kemungkinan ibu akan pulang malam. Sebenarnya, Alfi berniat menceritakan kejadian aneh yang dialami pada ibu. Namun sayangnya ibu sudah pergi ke rumah kakek. Alfi masuk ke kamarnya dan berbaring ke kasurnya. Ia merasa menyesal mengapa ia memakai parfum pelet milik Rizky. Ia tak pernah mengira kalau hal itu membuat dia merasakan banyak keanehan. Alfi terus berbaring di kasur hingga tak sadar azan zuhur mulai berkumandang dan sakit di kepalanya mulai terasa lagi. Alfi bergegas mengambil sebuah headset agar ia tidak mendengar suara azan. Ia mendengarkan lagu dengan suara yang sangat keras. Sakit di kepalanya pun hilang. Setelah azan selesai, Alfi mulai merasakan tidak nyaman karena sakit yang benar-benar mengikisannya. Ia bingung harus menceritakan masalah ini pada siapa. Alfi pun bergegas dan mengambil air wudhu. Saat beranjak dari kasurnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali, persis seperti tadi malam. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun semua itu sia-sia. Alfi berusaha berteriak untuk meminta tolong. Kemudian, seseorang buka pintu kamarnya. Alfi mengira kalau itu adiknya, namun perlahan sosok makhluk dengan rambut panjang yang ia lihat tadi malam muncul dan masuk ke kamarnya. Ia berjalan mendekat ke arah Alfi, membuatnya sangat ketakutan. Alfi memejamkan matanya sambil terus membaca doa-doa di dalam hatinya. Ia pun mencoba membuka matanya, namun ia dikagetkan karena sosok wajah dengan kulit berwarna hitam sedang melihatnya ke arahnya. Alfi berusaha menggerakkan badannya, hingga pada akhirnya
ia bisa menggerakkan tubuhnya. Ia lari keluar dari kamarnya sambil berteriak. Mendengar teriakan yang sangat keras, Dinda mendekat pada Alfi yang sedang sangat ketakutan. "Kakak kenapa?" "Itu dek, ada hantu dek." Karena Dinda juga merasa ketakutan, mereka pun pergi keluar dari rumah. Saat membuka pintu untuk keluar, Alfi dibuat kaget karena hari sudah gelap. Hal itu aneh karena hari masih siang dan azan zuhur baru kumandang. "Loh dek, kok malam gini?" "Ya memang udah malam kak, ini udah jam 8. "Apa? Bukannya tadi masih siang? Tadi baru saja kakak dengar azan zuhur." "Kakak kayaknya mimpi deh. Soalnya kakak dari pulang sekolah tadi tidur sampai malam kayak gini. Aku udah coba bangunin kakak, tapi kakak nggak bangun-bangun." Alfi benar-benar merasa semuanya semakin aneh. Hal ini memang sudah tidak wajar. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi. "Kayaknya kakak cuma mimpi, dek. Maaf ya ngagetin kamu." Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Alfi merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia bisa tidur secara tidak sadar, di mana hari sudah malam. Alfi mencoba mengambil air wudhu untuk memulai sholat isya. Ia berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Saat hendak membuka pintu, tubuhnya kembali membatu. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Alfi terus menatap sekeliling, dan saat ia melihat ke bawah, ia dikagetkan dengan sosok wanita yang punya 6 tangan. Sosok menyeramkan, tidak memiliki tubuh bagian bawah dari pinggang hingga ke kaki. Dalam keadaan kaku, Alfi hanya bisa menangis karena takut dengan sosok yang menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu merayap di lantai dengan ke-6 kakinya. Sosok itu juga bisa menempel ke dinding, terlihat seperti laba-laba manusia. Alfi terus menangis, mencoba meminta bantuan. Perlahan, sosok menyeramkan itu melihat ke arah Alfi. Kemudian, ia merayap ke arah Alfi hingga makhluk itu berada tepat di bawah kaki Alfi. Perlahan, sosok menyeramkan itu merayap di tubuh Alfi dan mendekatkan wajahnya menyeramkan, persis di depan muka Alfi. Alfi hanya bisa memejamkan matanya sambil terus menangis karena ketakutan. Ia bisa merasakan ke-6 tangan makhluk itu menempel di tubuhnya. Tak lama, kemudian ibu sudah kembali dari rumah kakek. Ibu membuka pintu dan saat melihat ke kamar Alfi, ibu begitu kaget melihat Alfi yang sedang berdiri dengan wajah yang sangat pucat. Ibu menghampirinya dan bertanya, "Alfi, kamu kenapa?" Ibu sadar kalau Alfi sedang tidak baik-baik saja. Saat ibu memegang tubuhnya, semua terasa sangat kaku dan keras. Ibu yang panik memanggil Dinda untuk meminta bantuan. Alfi sangat ingin berteriak saat ibu ada di depannya, namun ia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya saat ia berhasil mengendalikan tubuhnya lagi, ia menangis dan memeluk ibu karena ketakutan. "Bu, Alfi takut bu, tolong Alfi." "Kamu tenang dulu ya Allah, kamu kenapa sih kok bisa kayak gini?" Ibu membawa Alfi ke ruang tamu untuk menenangkannya. Lalu Dinda kembali bersama beberapa orang yang datang untuk membantu. Di situ, Alfi mulai terbuka dan mencoba menceritakan semua pada ibu tentang kejadian aneh yang terjadi kepadanya. Mendengar apa yang Alfi ceritakan, ibu sangat kesal karena Alfi bermain dengan hal yang musyrik. Namun, Alfi menyesali perbuatannya. Sekarang, ibu mencari cara agar Alfi tidak merasakan ketakutan lagi. "Dinda, coba kamu ke rumah Pak Ustadz Ridwan. Bilang kalau ibu butuh bantuan dia secepatnya." Dinda pergi ke rumah Pak Ustadz Ridwan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Beberapa menit kemudian, Dinda kembali bersama Ustadz Ridwan bersamanya. Ibu menyambut Pak Ustadz Ridwan dan menceritakan apa yang terjadi pada Alfi. Kemudian, Ustadz Ridwan mendekat ke arah Alfi dan mulai menanyakan beberapa hal. Alfi menjawab semua dengan sejujurnya, karena ia benar-benar merasa takut dan tidak ada yang harus disembunyikan lagi. Kemudian Pak Ustadz mendekat mulutnya ke telinga Alfi. Lalu Pak Ustadz azan tepat di depan telinga Alfi. Sontak saja Alfi merasa sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Kepalanya terasa ditekan dengan sangat kuat. Ibu dan Dinda benar-benar takut melihat Alfi. Setelah selesai azan di telinga Alfi, Pak Ustadz yakin ada jin yang sangat jahat yang sedang menghuni tubuh Alfi. Kemudian Pak Ustadz mencoba menerawang masuk ke dalam pikiran Alfi.
untuk berkomunikasi dengan jin yang ada di tubuhnya. Pak Ustadz Ridwan memegang kepala Alfi dan memejamkan matanya. Secara tiba-tiba, listrik padam selama beberapa menit, kemudian menyala kembali. Saya sudah berkomunikasi dengan jin yang ada di dalam tubuh Alfi. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Apakah Alfi sudah terbebas dari jin itu? Pak Ustadz mulai menjelaskan kalau apa yang Alfi lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Karena pada dasarnya, seseorang mempunyai pelet adalah mereka yang membuat sebuah perjanjian dengan jin, membentuk suatu ikatan antara si pengguna dengan sosok jin agar sama-sama diuntungkan. Tujuannya adalah agar si jin membantu si pengguna pelet mencapai tujuannya, dan si pengguna pelet akan menjadi budak jin saat ia mati nanti. Namun, kasus yang terjadi pada Alfi berbeda, karena Alfi tidak memiliki perjanjian dan ikatan dengan jin. Saat ia menggunakan pelet itu, maka dengan mudah jin bisa menguasai tubuhnya karena Alfi tidak memiliki ikatan dan perjanjian sebelumnya. Biasanya kasus seperti ini membuat jin punya kendali penuh terhadap tubuh orang yang disinggahi. Maka dari itu, Alfi merasakan hal-hal aneh saat ia melakukan kewajiban beribadah. Terus Pak Ustadz, gimana caranya supaya Alfi bisa terbebas dari jin itu? Pak Ustadz meminta izin untuk mencukur habis rambut yang ada di kepala Alfi. Terus, rambut itu dikumpulkan dan dibalut dengan kain berwarna putih. Ibu mengambil sebuah gunting dan mencukur, lalu mulai memotong semua rambut Alfi. Setelah selesai, Dinda mengumpulkan rambut itu dan meletakkannya di sebuah kain berwarna putih yang kemudian diikat oleh Pak Ustadz. Setelah itu, Pak Ustadz meminta izin untuk membaca surat Yasin di kamar Alfi dan meminta segelas air putih. Setelah selesai, Pak Ustadz menyuruh Alfi duduk di ruang tamu. Pak Ustadz terus memegang kain putih berisi rambut Alfi. Kemudian, Alfi disuruh meminum air yang sudah dibacakan surat Yasin oleh Pak Ustadz. Alfi, kamu minum air ini ya. Gimana pun rasanya, kamu harus tetap minumnya. Alfi mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Namun, sempat ia minum, air putih itu tercium sangat menyengat. Baunya busuk dan sangat menyengat. Pak Ustadz, airnya bau banget. Saya nggak kuat Pak Ustadz. Alfi, saya sudah bilang, paksakan. Kalau kamu ingin normal kembali, dengarkan kata saya. Dengan sangat terpaksa, Alfi meminum air itu sambil mencoba menahan nafasnya. Namun, saat air masuk dalam tenggorokannya, rasanya benar-benar tidak enak, pahit dan tajam. Tenggorokannya terasa panas. Pak Ustadz, tenggorokan saya sakit banget, kayak mau terbakar. Alfi, pasakan. Kamu harus melewati kendala jin itu. Walaupun merasakan sakit luar biasa saat meminum air itu, Alfi terus berusaha meminumnya sampai air itu benar-benar habis. Alfi, baca syahadat ya secara terus-menerus. Alfi mengikuti apa yang Pak Ustadz katakan. Saat akan membuka mulutnya, tubuhnya kembali menjadi kaku. Ia tidak bisa menggerakkan badannya. Ibu sangat panik melihat Alfi yang melotot dan tubuhnya sangat keras. Namun, Pak Ustadz melarang ibu untuk mendekat. Pak Ustadz menatap mata Alfi sambil terus menyuruhnya untuk membaca syahadat di dalam hatinya. Namun ia dibuat kaget karena sosok wanita bertangan 6 muncul di dinding, merayak di langit-langit, terus melihat ke arah Alfi. Belum lagi sosok wanita berambut panjang juga berdiri tepat di hadapannya. Namun Alfi terus membaca syahadat di dalam hatinya dengan penuh keyakinan. Perlahan, kedua sosok makhluk menyeramkan itu berubah menjadi asap dan kesedot ke arah tangan Pak Ustadz yang memegang kain putih berisi rambut Alfi. Ibu dan Dinda pun bisa melihat asap itu seperti terhisap dalam kain putih yang dipegang Pak Ustadz. Perlahan tubuh Alfi normal kembali. Ia bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, Pak Ustadz melempar kain putih ke lantai. Namun ibu dan Dinda dibuat kebingungan karena kain putih itu berubah menjadi warna merah pekat. Pak Ustadz meminta korek api dan sebatang lidi. Ketika api berkobar membakar kain itu dengan sangat cepat, anehnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran kain itu berwarna hitam dan asal itu mengarah ke atas dengan sangat stabil. Padahal angin tertiup cukup kencang untuk mengarahkan asap itu. Pak Ustadz kembali masuk dalam sambil mengatakan, Alhamdulillah, jin itu udah pergi. Untuk memastikannya, Pak Ustadz menyuruh Alfi duduk. Lalu Pak Ustadz mencoba kembali azan di telinga Alfi. Awalnya, Alfi merasa khawatir kalau ia akan merasa kesakitan lagi di kepalanya.
Namun saat azan dikumandangkan, ia tidak merasakan apapun. Alfi sangat senang karena pada akhirnya ia bisa normal kembali. Ibu mengantar Alfi ke kamarnya. Karena masih merasa sedikit takut, akhirnya ibu dan Dinda tidur bersama Alfi di kamarnya. Saat azan subuh berkumandang, Alfi bangun dengan perasaan yang sangat lega karena ia tidak merasakan sakit lagi. Ia pergi mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Alfi merasa sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah tanpa ada halangan. Alfi pun mandi dan bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, ia tidak melihat Rizky yang biasanya menunggu di depan gerbang. Karena bel masuk sudah berbunyi, Alfi segera masuk. Sepertinya Rizky tidak masuk sekolah hari ini. Sebelum tadarus dimulai, ada pengumuman yang disampaikan bahwa salah satu siswa telah meninggal dunia. Saat disebutkan namanya, Alfi begitu kaget dan tak percaya karena ternyata siswa yang meninggal itu adalah Rizky. Alfi sangat terpukul dan tak percaya sahabatnya meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, Rizky meninggal karena penyakit paru-parunya. Alfi berniat untuk melayat ke rumah Rizky sepulang sekolah nanti. Sesampainya di rumah Rizky, Alfi melihat tidak terlalu banyak orang di sana. Dan sepertinya Rizky juga sudah dikebumikan. Alfi melihat ibu dari Rizky. Ia menghampirinya dan menyampaikan rasa belasungkawanya. Selesai berbincang dengan ibunya Rizky, Alfi melihat ada Mona di sana yang terlihat sedang duduk sendirian. Alfi menghampirinya dan berbincang dengannya. Mona mengatakan kalau sebelum Rizky meninggal, Rizky menghubunginya untuk minta maaf. Namun, tiba-tiba Mona hanya mendengar suara teriakan kesakitan dari Rizky. Alfi merasa sangat penasaran apa yang membuat Rizky meninggal. Kebetulan di situ ada adik dari Rizky yang sedang membawa air mineral. Alfi menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi pada Rizky. Walau awalnya adik Rizky tidak mau memberitahunya. Namun Alfi meyakinkan kalau Rizky adalah sahabat baiknya, dan Alfi tidak akan memberitahu orang-orang apa yang terjadi. Adik Rizky pun percaya pada Alfi dan mulai memberitahu penyebab kematian kakaknya. Namun apa yang diberitahukan adik Rizky terdengar tidak masuk akal. Namun dia bersumpah kalau tidak bohong dan melihat secara langsung. Sebenarnya tubuh Kak Rizky hangus karena terbakar secara tiba-tiba, Mas.